Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Pratama Putra, NIM B1062211014. Baik, di sini saya akan membahas sedikit mengenai Indo Semen Tunggal Prakarsa Tbk. Di sini ada 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama profil perusahaan, yang kedua sejarah perusahaan, yang ketiga saham perusahaan, serta yang keempat analisis saham. Pembahasan pertama yaitu mengenai profil perusahaan. PT Indo Semen Tunggal Prakarsa Tbk adalah produsen semen di Indonesia yang didirikan pada tahun 1985 dengan nama PT Inti Cahaya Manunggal. Saat ini, perusahaan ini merupakan produsen semen terbesar kedua di Indonesia dan juga memproduksi beton siap pakai serta mengelola tambang agregat dan bahan bangunan lainnya. Perusahaan ini menyediakan layanan logistik termasuk transportasi dan penanganan semen dan bahan bangunan lainnya. Indo Semen memproduksi berbagai jenis semen yang digunakan dalam berbagai proyek konstruksi. Indo Semen memiliki 3 pabrik utama, yaitu di Citerep, Palimanan, dan Tarjun, dengan total kapasitas produksi sekitar 24 juta ton semen per tahun. Perusahaan ini memiliki lebih dari 8.000 karyawan dan berkomitmen untuk memberikan produk dan layanan yang berkualitas kepada pelanggan. Indo Semen telah menerima berbagai penghargaan atas kontribusinya dalam industri semen dan terlibat dalam berbagai inisiatif keberlanjutan seperti penggunaan energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Sebagai salah satu produsen semen terkemuka di Indonesia, Indo Semen terus mengembangkan teknologi dan memperkuat posisinya sebagai produsen semen terkemuka di Asia Tenggara. Selanjutnya, sedikit pembahasan mengenai sejarah perusahaan. Sejarah pendirian perseroan PT Indo Semen Tunggal Prakarsa dimulai sejak tahun 1975, di mana berdiri PT Distinct Indonesia Cement Enterprise yang memiliki pabrik semen dengan kapasitas terpasang sebesar 500.000 ton di wilayah Citerep, Jawa Barat. Kemudian, dalam kurun waktu 10 tahun, berdiri 8 pabrik tambahan dengan kapasitas terpasang 7,7 juta ton per tahun yang dikelola oleh 6 perusahaan yang berbeda. Ke-6 pabrik tersebut bergabung menjadi PT Inti Cahaya Manunggal pada tahun 1985 yang kemudian berubah nama menjadi PT Indo Semen Tunggal Prakarsa. Perubahan nama tersebut berdasarkan Akta Nomor 81 tanggal 11 Juni 1985 yang dibuat di hadapan Beni Kristianto, SH, Notaris Publik di Jakarta, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor 75 tambahan Nomor 947 tanggal 16 Juli 1985. Selanjutnya, poin nomor 3 yaitu saham perusahaan. Pada tahun 1989, perseroan menapaki babak baru dengan melakukan penawaran umum saham perdana dan menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode INTP. Selanjutnya, ini adalah gambaran harga saham Indo Semen Tunggal Prakarsa pada tanggal 17 April 2023. Kemudian, terdapat juga laporan pendapatan per tahun dari perusahaan Indo Semen Tunggal Prakarsa. Sebagai perusahaan publik, PT Indo Semen Tunggal Prakarsa Tbk wajib mengungkapkan laporan keuangan dan operasionalnya secara teratur kepada publik. Investor dapat melihat laporan keuangan ini
untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dan memutuskan apakah akan membeli atau menjual saham perusahaan tersebut. Selain itu, dalam upaya untuk menjaga kepercayaan investor, publikasi harga saham dan pendapatan perusahaan menjadi sangat penting untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Serta, perusahaan yang terdaftar di bursa saham biasanya diwajibkan untuk mempublikasikan informasi keuangan mereka secara berkala, seperti laporan keuangan tahunan, laporan keuangan kuartalan, dan informasi harga saham. Biasanya, investor cenderung mencari informasi terbaru tentang kinerja perusahaan sebelum membuat keputusan investasi. Oleh karena itu, publikasi pendapatan perusahaan dapat membantu menarik minat investor dan memperkuat kepercayaan mereka pada perusahaan. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu analisis saham. Ada beberapa faktor yang harus dilihat dalam menganalisis saham instrumen tunggal prakarsa. Yang pertama yaitu kinerja keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, PT Instrumen Tunggal Prakarsa berhasil membukukan pendapatan dan laba bersih yang stabil, meskipun terdapat fluktuasi dalam kinerja keuangan. Secara keseluruhan, kinerja keuangan perusahaan terlihat cukup baik. Yang kedua, industri semen Indonesia. PT Instrumen Tunggal Prakarsa beroperasi dalam industri semen Indonesia yang cukup kompetitif. Persaingan yang ketat di antara perusahaan-perusahaan semen Indonesia dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan ini. Namun, PT Instrumen Tunggal Prakarsa memiliki keuntungan dalam hal ukuran dan reputasi yang dapat memberikan keuntungan kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pertumbuhan infrastruktur di Indonesia. Pertumbuhan infrastruktur di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat, yang dapat membawa dampak positif bagi perusahaan semen seperti PT Instrumen Tunggal Prakarsa. Dalam jangka panjang, permintaan semen diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, industri semen Indonesia memiliki prospek yang menjanjikan karena adanya kebutuhan besar untuk material konstruksi semen di negara ini. Saat ini, Indonesia memiliki populasi sekitar 270 juta orang dan angka urbanisasi yang terus meningkat, yang memicu permintaan akan hunian dan infrastruktur yang lebih banyak. Hal ini akan membuat permintaan semen di Indonesia terus meningkat. Dan yang terakhir yaitu kondisi pasar saham. Kondisi pasar saham Indonesia dapat mempengaruhi kinerja saham INTP secara keseluruhan. Saat ini, pasar saham Indonesia sedang mengalami fluktuasi yang signifikan dengan adanya penurunan yang terjadi pada beberapa waktu terakhir. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa harga saham INTP juga akan terpengaruh oleh fluktuasi pasar secara keseluruhan. Pada dasarnya, dalam analisis saham INTP, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dan juga memeriksa rasio keuangan, pengumuman perusahaan, dan berita terbaru seputar industri semen. Bagi investor yang tertarik untuk membeli saham INTP, juga perlu diingat bahwa investasi saham memiliki risiko dan perlu dilakukan dengan hati-hati setelah melakukan analisis yang cermat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Instrumen Tunggal Prakarsa Tbk. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.